Taeyong keluar dari kamarnya, dia harus berangkat kerja pagi ini. Taeyong berjalan menuju arah dapur. Dia berharap ada Ian di sana, namun nihil. Garis tak ada di dapur. Biasanya saat pagi Ian sibuk memasak dan melakukan keributan lainnya. Taeyong melirik arah lojinya yang tak mungkin Ian masih tidur jam segini. Mungkin gadis itu masih marah padanya setelah kejadian semalam. Taeyong sadar dia memang keterlaluan. Akhirnya, Taeyong memutuskan berangkat tanpa pamit. Saat keluar dari apartemennya, Taeyong tak sengaja berpapasan dengan Jaehyun. Taeyong hafal wajah pria itu sampai sekarang, membuatnya kesal. Taeyong menatap Jaehyun datar. Jaehyun mendekatinya. Taeyong siap-siap melayangkan jika pria itu berani mengajaknya adu fisik. Maaf, apakah Ian ada di dalam? Taeyong semakin kesal. Pria di hadapannya ini memang tidak tahu diri atau tidak tahu malu sih. Taeyong memang menatap Jaehyun dengan sengit, namun Jaehyun menatap Taeyong dengan pandangan datar. Ada perlu apa dengan istriku? Jadi kau benar-benar suaminya? Wajah Jaehyun kekesalan Taeyong semakin memuncak saat melihat Taeyong benar-benar ingin. Ya, ada perlu apa dengan Ian? Aku ingin mengembalikan ini berdasar yang tertinggal di apartemenku. Jaehyun mengangguk, lain kali kau harus lebih perhatian pada istrimu. Aku melihatnya tersesat kemarin dan berjalan kebingungan di jalanan. Sebagai suami yang baik, seharusnya kau bisa menjaganya kan? Baiklah, aku pergi. Dia sudah siap melayangkan, namun Jaehyun langsung pergi setelah mengatakan hal itu. Kenapa Jaehyun seolah ingin bermusuhan dengannya sih? Seharusnya ya Taeyong menunjukkan kartu namanya biar lelaki itu tahu siapa yang berhadapan dengannya saat ini. Seorang pesetir dari company dan salah satu keluarga cebol terkenal di Seoul. Karena merasa kesal, dia langsung memutar kenop pintu itu dengan kasar dan masuk ke dalam Ian tanpa permisi. Ia melihat gadis itu masih bergelung di dalam selimutnya. Bangun, tidak usah pura-pura tidur. Tangismu tadi malam tidak membuatku simpati. Taeyong menggoyang-goyangkan gundukan itu. Ian masih diam. Taeyong merasa kesal. Ya, jangan buat aku marah. Apa yang kau lakukan dengan pria itu tadi malam, ha? Kesalahan Taeyong semakin menjadi. Dia menarik selimut itu dengan kasar dan memperlihatkan mata Ian yang terpejam dan bibirnya yang pucat. Hal itu membuat Taeyong terkejut. Sejak Nim, kenapa Anda belum tiba di kantor? Sebentar lagi Anda ada meeting dengan klien. Taeyong terdiam. Dia melihat keadaan gadis itu cukup parah, tapi meetingnya kali ini lebih penting. Dia memejamkan matanya. Dia merasa bingung, tapi seharusnya dia tak peduli dengan Ian. This is Taeyong.
Sementara Kim baru saja selesai memeriksa Yen, gadis sakit dengan demam kelelahan. Taeyong sadar ini semua salahnya. Taeyong meletakkan mangkok bubur, air putih, dan obatnya di atas nampan. Taeyong masuk ke dalam kamar Yen dan melihat gadis itu sudah tidur dengan mata terpejam. Taeyong meletakkan nampannya di atas meja nakas, lalu duduk di pinggiran Jiang. Bangun, minum obatnya. Dasar tidak tahu terima kasih, desis Taeyong. Yen kembali menarik remote-nya dan memejamkan matanya lagi. Kepalanya sangat pusing. Dia masih marah dengan Taeyong sampai sekarang. Taeyong memperhatikan Yen yang memejamkan matanya. Tangan Taeyong terulur menyentuh dahi Yen. Sudah tidak terlalu panas seperti tadi. Diam-diam Taeyong memperhatikan wajah Yen yang terlelap dengan detail. Namun sifatnya tak sebagus wajahnya. Bagi Taeyong, Yen adalah gadis yang tidak terburuk, bersikap sesuka hati, kasar dan terpenting gadis tidak malu, lebih tepatnya tidak mempunyai urat malu. Taeyong tetap menjaga Yen di rumah sampai hari mulai menjelang malam. Yen masih terlelap. Taeyong mematikan lampu kamar gadis itu dan menaikkan selimut Yen. Taeyong masuk ke dalam kamarnya sendiri. Setidaknya dia bisa memantau Yen jika terjadi sesuatu pada gadis itu. Tapi kenapa dia harus peduli seperti ini sih? Padahal Taeyong sudah bertekad tidak akan peduli kepada Yen sedikit pun. Taeyong merasa dirinya semakin aneh. Akhirnya Taeyong mematikan lampu dan mulai memejamkan mata. Jika lama-lama dia memikirkannya, maka dia Yen merasakan keadaannya sudah lebih baik. Dia terserang demam dan semuanya karena Taeyong itu. Yen masih menyimpan rasa marah. Yen beranjak dari tempat tidurnya dan menjepol rambutnya asal dia keluar dari kamar dan menuju dapur. Betapa terkejutnya Yen saat melihat Taeyong sedang memasak di sana. Ini adalah momen langka. Dari belakang saja Taeyong sudah terlihat sangat tampan. Sudah bangun. Yen tak menjawab. Dia berjalan menuju kulkas untuk mengambil air dingin. Namun dengan cepat Taeyong menghalangi dengan kakinya yang panjang itu. Yen menatap Taeyong datar. Jadi ceritanya kau tidak ikhlas. Aku padahal tidak menyuruhmu. Kau yang mengeluarkan nafas kasar. Dia harus membutuhkan kesabaran ekstra menghadapi Yen. Ucap Yen dengan santai lalu minum segelas susu coklat hangat di meja. Tak lama kemudian Taeyong membawakan sepanci sup ayam ginseng di depan Yen. Yen merasa cacing di perutnya mulai
memberontak ke rumahnya saja sudah sangat lezat, tapi kenapa Taeyong sekali memasak sup untuknya. Ian bersiap-siap memakannya, namun dia teringat sesuatu. Dia tersenyum saat Ian makan dengan baik. Tidak seperti kemarin, sup itu pun habis dan Ian merasa kenyang. Dia hanya tahu itu sup ayam pakai ginseng dan Ian baru kali ini mencoba masakan Korea. Ian minum air putihnya lalu beranjak kembali ke kamar. Dia tak mengucapkan sepatah kata pun kepada Taeyong. Tunggu, Ian menghentikan langkahnya. Kau masih marah padaku? Ian tersenyum menganyarinya saat Taeyong itu menyenangkan. Ian akan lagi itu minta maaf dengannya tidak tahu mau. Menurutmu? Taeyong berjalan menghampiri Ian dan saat itu dia berada di depan gadis itu. Sungguh Taeyong merasa sangat gengsi jika harus mengucapkan kata maaf. Kau akan dimaafkan tapi ada syaratnya. Taeyong mengeluarkan matanya. Apa syaratnya? Ian tersenyum jahat. Berhubung ini hari libur, jadi cuci pakaianku, bersihkan kamarku, masak makan malam untuk. Taeyong langsung melepaskan jabatan tangannya. Kau gila. Aku bukan babumu. Tapi tidak mau ya sudah. Siap-siap aku laporkan kelakuanmu kepada mami. Ia tertawa lalu menepuk pundak Taeyong. Selamat bersih-bersih suamiku sayang. Ian kemudian masuk dalam kamar begitu saja, meninggalkan Taeyong sendirian di luar kamar dengan segala perasaan kesalnya. Taeyong mengerjakan semua pekerjaan rumahnya hari ini. Dia benar-benar rasa sangat kesal. Sedangkan Ian tertawa sambil menonton televisi. Dengan tak berperasaan, dia sengaja membuang sampah cemilan di lantai yang sudah susah payah dibersihkan oleh Taeyong. Sedangkan Ian tersenyum bahagia di atas penderitaan Ian. Sampai malam hari Taeyong menyiapkan makan malam. Taeyong tak pernah menjadi babu seumur hidupnya. Dia hanya hidup mandiri saat kuliah, namun kali ini gadis seperti Ian berani menyuruh-nyuruh. Ian makan dengan bersemangat sampai dia merasa kenyang dan membiarkan piringnya berantakan. Aku akan mengubah beberapa peraturan di rumah ini. Apa itu? Kau tidak mencampuri urusan pribadi masing-masing, tapi kita harus mencampuri urusan batin. Maksudmu? Ian menyadari kau harus melakukan hubungan. Itu tanggung jawabmu sebagai istrimu. Ian terkejut, bahkan ia tersedak, padahal sudah minum. Ian hanya diam. Jaehyun ibunya ada mengatakan hal itu. Dan satu lagi, sekarang urusan anak di rumah ini aku serahkan padamu. Peraturan sudah berbeda. Kau harus menyiapkan makanan untukku mulai sekarang. Ian hanya mengangguk dan yang terakhir, kau dilarang berdekatan dengan pria lain, terutama tetangga kita. Kali ini aku membantah, tidak ada urusan untuk dekat dengan siapapun, semua mengarah ke urusan pribadi. Begitu juga kau.
Ian menatap wajah Taehyung. Dia menatap mata lelaki itu. Jika ada yang melanggarnya, maka kita akan bercerai. Ian hanya diam-diam, tak menunjukkan ekspresi apapun. Kemudian dia mengangguk. Baguslah, aku juga tidak mau terjebak dengan pria sepertimu selamanya. Ian meminum air putihnya dan masuk ke dalam kamar, meninggalkan Taehyung dengan wajah kesalnya. Dia merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Mulut saja yang keras, tapi soal hati Ian lemah. Taehyung masih duduk di meja makan setelah Ian meninggalkannya. Apa yang dikatakannya serius. Dia memang akan meninggalkan Ian jika waktunya telah tiba. Hatinya bukan untuk ada situ, dan begitu pula Ian tidak akan pernah memiliki hati Taehyung. Karena hati Taehyung saat ini masih untuk orang lain, orang yang paling spesial dalam hidupnya, walaupun dia sudah tidak ada lagi di dunia ini.